Halo Bapak Ibu, di video kali ini kita akan bersama-sama mencoba untuk mereview tentang penggunaan Google Classroom bagi guru. Di sini saya sudah punya akun dan akun ini belum pernah sama sekali terhubung dengan Google Classroom. Kita buka aplikasi Google. Aplikasi Google ini terdapat menu Classroom. Ya, kita pilih menu Classroom-nya. Oke, di sini ada konfirmasi awal tentang penggunaan Google Classroom. Ada pernyataan, dengan bergabung Anda menyetujui untuk membagikan informasi kontak dengan anggota di kelas Anda. Nah, ini tinggal lanjutkan. Kalau di browser Anda terdapat 2 akun Google, maka di sini bisa dipilih mau akun yang mana yang mau dipakai. Kebetulan saya tetap memakai akun yang dari ini. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Bentuknya seperti ini. Pada menu tambah kita bisa melakukan pembuatan atau bergabung dengan kelas yang sudah ada. Diklik untuk membuat kelas, lalu pilih buat kelas. Nah, untuk membuat kelas baru, Bapak Ibu bisa mengklik tombol tanda tambah di sini, lalu pilih menu buat kelas. Nah, dibaca ketentuan dan syaratnya. Jika sudah dan Bapak Ibu menyetujui, tandai kotak centang ini lalu pilih menu lanjutkan. Nama kelas di sini bisa diisi dengan nama kelas Bapak Ibu sekalian. Lalu bagian penjelasan. Untuk mata pelajaran bisa diisi mata pelajarannya, apakah ingin spesifik satu mata pelajaran tertentu atau beberapa mata pelajaran bergabung di satu kelas yang sama, yaitu kelas ini. Untuk contoh yang saya berikan saat ini dikhususkan bagi mata pelajaran hanya IPA saja. Tapi kalau di lapangan Bapak Ibu ingin menggabungkan beberapa mata pelajaran jadi satu, ini juga diperbolehkan. Nanti ada fasilitas gabung kelas sebagai teacher. Nah, ini ruangnya boleh ditulis ruang 1 saja. Lalu klik tombol buat. Ya, ini tampilan awal dari Google Classroom dari kelas kita. Di sini ada kode kelas. Kode kelas kita saat ini adalah 5SYINFT. Nah, ada keterangannya di sini. Mengundang siswa ke kelas Anda. Tambahkan siswa di halaman anggota atau beri mereka kode kelas agar dapat bergabung. Klik OK. Jadi, kalau sudah jadi, ini kodenya di-copy Bapak Ibu ya. Di-copy terus dibagikan saja ke ketua kelasnya. Tinggal diminta ketua kelasnya untuk membagikan kode ke anak-anaknya dan bergabung di kelas yang ini. Menu dari Google Classroom ini bisa dilihat di bagian tengah atas. Ada forum, ada tugas kelas, anggota, nilai. Kalau untuk forum mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ya dengan aplikasi Facebook. Nah, forum itu mirip-mirip seperti halaman utama Facebook, beranda. Jadi di sini di bagian forum Bapak Ibu bisa membagikan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Jadi di sini karena ini baru, ada bantuan dari Google memposting sekarang atau merencanakan di awal. Anda dapat menentukan waktu membagikan postingan ini dengan kelas dengan cara langsung memilih tanggal atau menyimpan draft dan menyelesaikannya di lain waktu. Oke. Nah, di sini ada untuk, karena kelas saya cuma 1 di sini, saya hanya bisa memilih kelas 7A untuk semua siswa. Bagikan dengan kelas, misalnya
Pada postingan ini bisa ditambahkan file sesuai dengan kebutuhan dari unggahan Bapak Ibu sekalian. Bisa langsung mengunggah dari Google Drive ataupun berupa link file di dalam komputer kita sendiri maupun link YouTube. Saya contohkan di sini adalah saya akan menambahkan satu video langsung dari YouTube. Saya klik YouTube-nya, lalu saya masukkan URL-nya. Search. Nah, di sini ada video pembelajaran, diklik, lalu pilih tombol tambahkan. Nah, setelah itu, jika semua file yang Bapak Ibu rasa perlu dalam unggahan ini sudah masuk, Bapak Ibu tinggal klik tombol posting. Nah, seperti itu. Ini postingannya sudah jadi. Sebelumnya disebutkan bahwa unggahan dari Bapak Ibu ini bisa dijadwalkan dalam arti seperti ini. Bapak Ibu mengetik dan melampirkan seluruh file unggahan Bapak Ibu pada saat ini, tanggal 19 jam 14.46. Tapi dia tidak akan muncul di beranda kelas Bapak Ibu sampai waktu yang Bapak Ibu tentukan. Contohnya seperti ini. Sama untuk kelas 7A dan ditujukan untuk semua siswa. Tugas kedua. Lalu tambahkan file-file yang dibutuhkan pada postingan ini. Jangan langsung klik tombol posting, tapi klik segitiga di samping tombol posting ini, lalu pilih jadwalkan. Jadwalkan pengumumannya mau kapan. Oh, saya akan ngajar hari Rabu depan. Hari Rabu depan itu tanggal 26. Jadi saya cari di sini tanggal 26 dan saya mulai pembelajaran itu di jam 10. Berarti saya ganti di sini jam 10.00. Jadwalkan. Nah, ini tidak ada di beranda, tapi di sini ada fasilitas sekarang pengumuman tersimpan. Pengumuman ini akan muncul pada tanggal 26 Agustus jam 10. Sehingga kalau Bapak Ibu sibuk atau berhalangan, ini postingannya sudah terjadwal secara otomatis akan muncul di beranda anak-anak. Seperti itu. Kemudian untuk menu tugas kelas, di sini ada satu tombol yang mana kalau tombol ini Bapak Ibu klik, dia akan memunculkan menu-menu tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan maupun topik. Karena di sini saya ambil mata pelajaran IPA untuk kelas 7, maka saya akan coba rangkum dulu topik-topik yang akan dipelajari di IPA kelas 7. Jadi saya pilih buat, lalu topik yang pertama adalah topiknya topik 1 besaran. Saya klik tambahkan. Untuk topik kedua kita tambahkan topik 2 besaran. Kita klik tambahkan. Lalu saya mencontohkan hanya 3 topik untuk kelas 7. Lalu di sini saya akan atur siswa hanya dapat melihat topik dengan postingan yang sudah dipublikasikan. Jadi ketika saya buat materi, misal untuk materi gitu ya, bahan bacaan anak, bahan untuk menganalisa, ini kita taruh semuanya di materi. Nah, ini ada tambahan nih dari Google, menambahkan atau membuat materi. Dalam tugas Anda, tambahkan atau buat dokumen, slide, spreadsheet, gambar, dan formulir. Oke, jadi ini bisa ditambahkan.
kalau Bapak Ibu ingat di postingan sebelumnya, di video yang beberapa saat sebelumnya, pada saat kita memposting sesuatu di halaman forum, itu juga ada lampiran tambahan seperti ini. Sama, tambahannya bisa dari Google Drive, link, file, ataupun YouTube. Nah, saya contohkan dulu untuk pembuatan materinya ya. Misal materi pengertian besaran pokok. Nah, setelah deskripsinya Bapak Ibu isikan, Bapak Ibu bisa menambahkan. Sebaiknya memang sebelum melakukan postingan di materi, Bapak Ibu sudah siap file untuk dilampirkan. Ini karena saya belum siap, jadi saya tambahkan dari file yang ada aja di komputer. Oh, ya ini kebetulan drive-nya masih kosong, jadi tidak bisa dimasukin tugas apapun. Nah, kalau sudah nanti dilampirkan semuanya, atau bisa seperti ini. Nah, ini juga bisa dilampirkan YouTube. Saya masukkan YouTube. Saya cari URL-nya karena tadi kita mengkopikan URL, lalu klik tambahkan. Atau bisa juga dengan cara yang lain, penelusuran video. Ini bisa dipilih, tambahkan. Setelah semuanya ditambahkan, atau di sini bisa buat yang baru, dokumen. Ini sudah, tidak usah di-save. Kalau saya kembali di sini, ya sudah ada filenya. Ini masih untitled. Oke. Nah, tinggal di-close saja. Topiknya, kita pilih topik dari satu, topik besaran. Nah, kalau semua sudah diisi, ini untuk semua siswa, tidak ada siswa khusus yang kita pilih, tekan tombol posting. Nah, materi dibuat. Jadi kalau kita pilih besaran, pengertian besaran pokok. Nah, ini ada nih materinya, termasuk tadi. Oh, Google dokumennya berarti anak-anak harus mengisi di sini. Lihat materi. Ya, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa terganggu dengan urutan topik yang seperti ini, kalau Bapak Ibu pengen topiknya satu di atas, setelah itu 2 dan seterusnya, seperti biasa, Bapak Ibu bisa klik lalu tarik, pindahkan ke awal, lalu yang topik 3-nya klik, tarik, pindahkan ke akhir. Mudah bukan? Tadi kita sudah membuat sebuah materi. Sekarang kita coba membuat sebuah tugas. Bedanya apa sih materi dengan tugas? Tadi di materi juga dikasih kok form analisa. Analisanya ada penugasan juga. Kalau di materi, Bapak Ibu tidak bisa memberikan nilai secara langsung melalui Google Classroom. Itu diberikan nilainya mungkin kalau Bapak Ibu ingin memberikan nilai itu diberikan secara manual, tapi berbeda dengan tugas atau tugas kuis. Kalau tugas, anak bisa mengupload atau memberikan tanggapan dari tugas yang Bapak Ibu berikan dan Bapak Ibu bisa langsung menilai tugas tersebut. Nah, kita coba buat judul. Oke. Pengertian
Setelah petunjuknya Bapak Ibu masukkan, mau ditambahkan file silahkan, atau ingin membuat file baru juga bisa melakukannya sama seperti yang tadi kita lakukan di materi. Nah, ini ada poin-poin ini 100, artinya nilai maksimalnya 100, atau bisa juga tidak dinilai. Jadi hanya sifatnya pengumpulan tugas. Tapi karena saya butuh ini untuk dinilai, maka ini saya beri poin. Saya beri poinnya adalah 100, artinya nilai maksimalnya adalah 100. Kapan terakhir anak-anak bisa mengumpulkan tugas ini? Berikan tenggatnya, batas waktunya kapan? Oh, belajarnya hari ini, berarti pengumpulan tugasnya bisa hari Sabtu atau hari Jumatnya. Saya pilih hari Sabtu biar ada anak-anak waktu untuk mengerjakan. Waktu terakhir mengumpulkan bisa jam 11:59 malam, atau bisa Bapak Ibu tentukan jam 12.00, artinya jam 12 siang. Nah, tenggat Sabtu 22 Agustus jam 12 siang. Topiknya apa? Oh, besaran dan satuan. Ini tadi masuk ke dalam topik besaran dan satuan, berarti masukkan ke topik 1 besaran. Oke? Baik, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik tombol tugaskan yang ada di sebelah kanan atas layar Bapak Ibu sekalian. Nah, berbeda ya Ibu, Bapak, ini tadi icon materi seperti ini. Sekarang icon penugasan dia bentuknya seperti ini. Dan tengahnya juga kelihatan di sini. Baik, Bapak Ibu tadi sudah bisa membuat tugas pada Google Classroom. Nah, di sini saya mencontohkan satu lagi tugas. Misal, pada tugas ini ternyata ada sedikit yang perlu saya perbaiki. Ada file yang harus saya tambahkan tapi tadi lupa saya berikan. Untuk mengedit kembali, untuk memperbaiki postingan yang sudah terjadi, Bapak Ibu bisa dekatkan kursor pada tugas yang sudah jadi, lalu arahkan ke titik 3 yang ini. Klik, lalu pilih edit. Nah, di bagian edit ini Bapak Ibu bisa menambahkan file yang mungkin tadi terlewat, ataupun foto, ataupun link. Ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu mengenai rubrik. Rubrik ini fungsinya adalah untuk mempermudah guru dalam melakukan penilaian atas tugas siswa. Dan siswanya sendiri juga akan paham apa sih yang diharapkan oleh Bapak Ibu supaya anak ini mengerjakan tugas dengan maksimal, supaya anak-anak kita dapat nilai yang maksimal dari penugasan ini. Jadi si anak akan ngerti harus ngapain aja sih di tugas ini, ya. Nah, ini kita untuk menambahkan rubrik, kita tinggal pilih menu rubrik, lalu pilih buat rubrik. Nah, urutkan poinnya ini berdasarkan menurun atau menaik, ini terserah Bapak Ibu. Kalau mau menurun silahkan, menaik juga silahkan. Nah, tugasnya adalah tambahkan kriteria yang akan digunakan. Tugasnya tadi adalah sebenarnya ini untuk menjelaskan pengertian besaran pokok dan mencari contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka kriterianya adalah contoh besaran pokok pada kehidupan sehari-hari. Poinnya, karena tadi poin yang kita atur adalah 100, berarti saya harus tahu nih kalau dia menjawab dengan sangat tepat, berarti dia levelnya level tinggi. Nah, contoh diberikan dengan tepat, maka poin maksimal dari dia tepat adalah 50 misal, ya.
Sama, jika judulnya misalnya sedang gitu ya, levelnya di sedang, poinnya berapa? Misalnya 30. Deskripsinya apa nih? Kalau si anak tuh dapetnya cuma 30, kenapa? Oh, contohnya diberikan tapi tidak ada penjelasan atau kurang tepat. Nah, dia dapat poinnya 30. Bagaimana kalau misalnya tidak ada contoh sama sekali? Tidak ada contoh sama sekali. Atau contoh diberikan salah. Contoh diberikan tapi salah. Nah, dia memberikan contoh tapi tapi contohnya ini salah, bukan yang dimaksud oleh Bapak Ibu. Ini levelnya rendah. Judul level di sini misalnya sangat rendah untuk yang terakhir. Ini poinnya saya berikan 0. Berarti tidak ada contoh. Tidak ada contoh yang diberikan. Ini skor maksimalnya baru 50. Tadi skor maksimal yang kita buat berapa? 100 ya. Berarti kita ada PR nih, 50 lagi mau dibagi kemana? Kriteria yang seperti apa? Nah, tadi kan sudah contoh. Nah, sekarang penjelasannya. Penjelasan besaran pokok. Deskripsi kriteria. Besaran pengertian besaran pokok. Dijelaskan oleh peserta didik. Poinnya berapa? Poin maksimalnya saya pengen habiskan saja ini 50 untuk penjelasan. Levelnya saya tulis tinggi. Deskripsinya penjelasan dilakukan sangat lengkap. Nah, terus saya berikan lagi poin 30, levelnya sedang. Penjelasan dilakukan tepat namun tidak lengkap. Nah, yang terakhir 10, levelnya rendah. Penjelasan dilakukan kurang tepat. Yang terakhir level sangat rendah. Level sangat rendah poinnya 0. Deskripsinya apa? Oh, tidak ada penjelasan sama sekali. Jadi tidak dapat poin. Nah, ini poinnya si anak udah 100 nih dari rubrik ini. Bagaimana judul level ini tuh maksudnya apa sih? Boleh nggak diganti judul levelnya? Oh, boleh saja Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu menggunakan levelnya tidak seperti ini, tidak tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Misalnya levelnya mau pakai angka. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4 boleh. Asal dia sesuai berurutan. Levelnya level expert, level pemula, level expert, level pengguna, level pemula, ini boleh kalau misalnya untuk praktek. Jadi penamaan judul level ini tergantung Bapak Ibu, tidak ada aturan yang baku ya. Kalau sudah selesai, ini kita simpan, tidak tambahkan kriteria lagi karena skornya sudah maksimal di sini 100. Tinggal Bapak Ibu tunggu anak-anak untuk mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik tombol simpan. Nah, tanggal 27 Agustus. Nah, sekarang kita tinggal tunggu. Saya sudah coba tadi satu anak untuk memberikan tugas pada besaran pokok yang memiliki rubrik. Nah, ini sudah masuk ya. Oh ya, nih sudah masuk nih. Satu diberikan satu diberikan. Saya pengen lihat siapa nih yang sudah memberikan. Oh, sudah nih satu orang, tapi belum ada nilainya. Saya tinggal klik. Jadi untuk menilai, kan si anak ini memberikan
jawabannya melalui private comment. Jadi saya tinggal baca, oh apakah pengertian besaran pokok yang dipaparkan oleh si anak ini benar atau tidak. Oh ternyata penjelasannya ini kayaknya sedang, tidak kurang lengkap. Nah contohnya ini benar tapi kurang lengkap. Jadi kalau kita luaskan kriterianya di sini, kita expand, contohnya diberikan tapi tidak ada penjelasan atau kurang tepat, berarti poinnya 30. Nah secara otomatis ini si Google Classroom-nya dia langsung menghitung berapa sih nilai yang didapatkan oleh anak tersebut. Ya seperti itu. Kalau sudah selesai Bapak Ibu lakukan penilaian, tinggal klik kembalikan agar si anak tahu bahwa tugasnya sudah dinilai oleh gurunya. Ya, tugas ini belum lengkap, yakin ingin mengembalikannya, kembalikan. Kembalikan. Artinya saya masih memberikan kesempatan. Jika sebelum jatuh tempo anak ini merevisi jawabannya, maka saya akan mempertimbangkan untuk memberikan nilai yang lebih terhadap anak ini. Ya, seperti itu. Cukup ya untuk rubrik, saya rasa sudah jelas. Baik, Bapak Ibu, untuk menu berikutnya dari tugas kelas, kita akan coba untuk membuat tugas kuis. Jadi kalau tugas yang tadi ini berupa paparan, jadi anak bisa mengupload file tambahan, bisa berdiskusi, memaparkan pendapatnya. Ini esai lah ya, esai atau paper. Nah kalau tugas kuis ini lebih kayak kalau tugas kuis dia lebih ke penilaian berdasarkan soal. Soalnya besaran. Di sini saya setting poinnya 100, tengahnya kapan terakhir anak ini harus mengerjakan. Waktunya opsional, boleh diisi atau boleh tidak. Topiknya saya masukkan ke besaran. Nah, rubriknya tidak ada karena kita akan menggunakan Google Formulir. Nah, klik Google Formulirnya. Ini blank quiz. Lain kali saya akan sesuaikan dengan tugas yang tadi, yaitu ulangan harian besaran pertama. Nah, ini juga sama, ulangan yang merupakan pengertian besaran adalah, nah ini saya mau pilih soalnya apa? Oh, saya mau pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Nah, option satunya kita isi sesuatu yang bisa diukur dan dihitung. Tambahkan opsi lain, sesuatu yang memiliki berat, sesuatu yang memiliki satuan. Nah, kunci jawabannya, ini kunci jawabannya. Lalu poinnya, misalnya soal ini kalau dijawab benar poinnya berapa? 20. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa menambahkan soal berikutnya. Nah, oh ya, tadi saya memilih kunci jawaban di sini, berarti dia ada tanda checklist bahwa ini adalah kunci jawaban dari soal tersebut. Oke, wajib diisi, jadi nggak boleh dikosongin sama si anak. Wajib diisi. Saya tambahkan soal berikutnya, misalnya soal 2.
Lalu opsinya, saya biarkan saja opsi 1, opsi 2, opsi 3. Ini diisi nanti dengan jawaban-jawaban. Lalu pilih kunci jawabannya, misalnya kunci jawabannya adalah opsi 3. Poinnya kalau dia menjawab benar ini 20. Selesai. Tambahkan jawaban lain, tambahkan soal lain. Paparkan contoh besaran. Nah, untuk pemaparan contoh besaran saya nggak mau anak-anak pakai pilihan ganda, jadi saya pengen mereka memaparkan jawabannya adalah paragraf. Ini kalau mereka menjawab benar, poinnya 60. Selesai. Oke. Kalau sudah selesai, ini poin totalnya langsung dihitung 100 oleh Google-nya. Ini saya tinggal klik kirim. Kalau sudah selesai, ini tinggal kita tutup. Nah, nanti kita tinggal tunggu anak-anak untuk mengerjakan kuis ini. Tinggal klik tugaskan. Sekarang muncul di ulangan harian besaran 1, kalau diklik, nah ini bisa kita bukan. Kirim. Ya, ini saya contoh, ini saya mengerjakan, lihat skor saya berapa. Oh, skor saya 20. Oh, ternyata soal nomor 2 saya salah. Nah, ini belum dinilai karena guru harus memberikan penilaian secara langsung. Kita coba lihat dari menu guru ya. Oke, ulangan harian besaran. Diberikan. Seperti itu Bapak Ibu, cukup ya, mudah-mudahan membantu pemahaman Bapak Ibu. Silahkan berlatih. Saya cukupkan video kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sehat terus, semangat terus belajarnya ya. Sampai jumpa lagi.